Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semua, kenalin aku Putri, mahasiswa dari IPB. Hari ini aku lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di sekitar Bogor. Nah, dan hari ini kita ditemani oleh salah satu pendiri coffee shop yang ada di Bogor, yaitu Pak Kimen Siregar. Oke, halo Bapak. Ya, Oke, halo. halo Bapak, kenalin aku Putri Bapak. Ya, Ya, ya. sebelumnya makasih banget ya Bapak Ya, udah ya. mau sharing bareng kita semua. Jujur seneng banget karena udah lama banget kepo nih sama Dakara Kopi. Oke, boleh Bapak disapa dulu para penonton Dakara Kopi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dakara TV dan Dakara Kopi. Saya Kiman Siregar saat ini bersama adik kelas saya. Saya juga alumni PB ya. Saya alumni PB angkatan 34. Tapi memang saya udah cukup senior lah. Ya, silakan. Mungkin Bapak sebelum kita mulai saya ada pantun dikit Bapak. Oh ya, silakan, mulai silakan. kegiatannya. Oke, mungkin boleh nanti Bapak didukung pakai cakep kan ya Pak? Iya. Oke, pergi ke pasar beli melati. Cakep. Oke, pulangnya mampir ke rumah bibi. Cakep. Halo Sobat Kopi, Cakep. ayo mampir ke Dakara Kopi. Wes, cakep. Oke, kita mulai aja kali ya Pak. Ya, ya. Jujur penasaran banget nih Bapak sama perjalanan Dakara Kopi. Kan karena di sekitar sini kan ada banyak banget nih coffee shop yang ada di sekitar Bogor, apalagi di wilayah IPB. Gimana sih Pak caranya Dakara Kopi ini tuh bisa tetap bertahan di sini di tengah persaingan yang emang sangat tinggi gitu Bapak? Ya baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kan gini. Kita ini termasuk yang pionir di sini. Mungkin boleh dikatakan kita yang pertama untuk yang sifatnya food and beverage yang kafe modern lah gitu ya. Karena kita mulai dari ini 2018-2019 kita bangun 2020 dan rezekinya memang kita berdiri 9 Maret 2020, Covid 17 Maret 2020. Jadi memang kita di awal juga sudah dikasih tantangan yang cukup berat gitu loh ya. Jadi Covid aja alhamdulillah bisa kita lewatin, masa yang lain-lain kita nggak bisa survive kan gitu ya. Walaupun memang secara market ya pasti bersaing berbagi gitu ya. Tapi jangan salah juga, dengan ini menjadi sebuah sentra istilahnya food and beverage, ada bagusnya juga bagi kita. Jadi memang kan pasti gini lah, mungkin ada yang baru, mungkin sebulan 2 bulan orang kesana dulu, ya kan? Ya kita memang harus tetap istilahnya menjaga kualitas, kita menjaga pelayanan ya, juga harga yang kompetitif gitu loh. Jadi sebenarnya ada plus minusnya gitu loh. Justru kalau nggak ada yang berdiri di sini, berarti kan saya juga salah dong membangun tempat di sini, iya kan? Iya kan? Belum tentu juga orang datang gitu ya kan? Tapi justru saya betul bangun di sini karena saya dulu prinsipnya dekat kampus IPB, ini juga jalan lingkar sekitar perumahan Dramaga Cantik ya, pasti banyak di sini mahasiswa ya, tapi memang itu tadi kita harus berkompetitif gitu loh ya. Kita harus strategis ya Pak. Iya, kan kalau dulu itu sering kita baca kalau bangun bisnis itu place, apalagi Pak syaratnya place. Tempatnya strategi ya. Yang menurut saya sih dari sisi tempat kita ini gitu ya, tinggal ya memang kita sebagai leader gitu ya harus kuat ke tim, menjaga kualitas ya, menjaga pelayanan, karena ini kan bisnis pelayanan ya, servis kan gitu ya, sama harga yang kompetitif gitu loh ya. Jadi saya kira itu salah satu triknya gitu loh kita untuk survive. Ini saya hitung-hitung kasar ya, mungkin di sini udah hampir 45-an dari ujung ke sana gitu. Belum lagi jalan utama kan gitu ya. Sama mungkin yang terakhir membangun networking ya. Jadi gimana pun usaha itu harus punya networking. Saya kan orang IPB ya. Iya betul. Kayak ya istilahnya alumni PB, saya juga aktif di IPB-nya, di alumninya gitu ya. Itu juga jauh lebih penting ya kan. Jadi karena bisnis itu selain trust juga networking gitu loh ya. Iya betul. Jadi banyak pebisnis itu dia hidup memang dari networking. Itu loh ya. Jadi saya kira ke situ mungkin beberapa poinnya ya kita dari bisa survive ya. Sama networking berarti ya Bapak. Itu poin penting banget berarti ya Pak. Iya, Dinda ini angkatan berapa nih? Saya angkatan 59. Iya, bagus tuh. Kan saya 34, udah bisa bernetworking ya kan. Saya juga gitu, saya 20-30 di atas saya masih. Saya kadang-kadang juga masih ngajar di mahasiswa angkatan, sekarang kan kemarin angkatan 60 ya. 60 61 saya di apa itu di Gedung Andi Hakim Nasution ya, kasih materi tentang etika bisnis gitu. Itu kan bagian dari networking kita. Jadi kita bukan networking dengan seumuran kita aja, di atas kita, di bawah kita gitu loh ya. Jadi emang harus kayak gitu. Menarik banget sih Bapak. Berarti udah lama banget ya di sini berdirinya. Iya, kita akan kalau dari operasi ya, berarti kan kita sudah 6 tahun.
sudah 6 tahun, alhamdulillah sih. Oh iya, tadi sempat kepikiran juga sih Bapak. Di sini kan namanya tuh usahanya Coffee Shop Dakara Kopi ya Bapak. Nah ada artinya nggak sih Pak atau filosofi Oh iya, kenapa kalau nama Dakara Kopi ini? saya yang kan dipilih? sebagian S3-nya di Jepang ya kan. Ya kalau Dakar itu sebenarnya bahasa Jepangnya karena oleh ya. Jadi Dakara Kopi ya karena kopi. Nah, makanya kita buat juga usaha Dakara Group ya kan. Iya betul banget. Tapi juga nyambung dan pas dengan 3 suku anak saya. 3 suku anak. Jaki, Kaisa, Raja gitu loh. Jadi makanya Dakara gitu loh. Dakara, Jadi nyambung iya, lah. Dakara Kopi. Iya kan. Iya. Itu kan saya sering yang membuat usaha itu harus ada filosofinya. Filosofi itu apa sih? Untuk membangkitkan giroh atau semangat kita. Betul. Ya. Bayangkan tuh dulu para pejuang itu. Kenapa sih mereka mau berjuang? Mati loh, ya kan? Iya. Karena leadernya itu bisa membuat filosofi dan membangkitkan giroh para pasukannya gitu loh. Betul. Saya juga harus berusaha seperti itu. Ya karena di balik usaha yang sukses ada tim yang solid Oh ya iya Bapak. dong, kita harus teamwork. Jangan harus super team, jangan Superman atau Superwoman. Aduh. Iya kan? Iya benar banget Iya, Bapak, gitu. super tim. Kalau dari sisi Bapak sendiri, kira-kira Dakara Kopi ini tuh pengen dikenal sebagai coffee shop yang seperti apa sih Pak di kalangan pelanggan gitu, customer? Ya, saya sebenarnya gini, saya membangun ini kan satu, kita kan kembali lagi ya. Kalau kita terlalu spesifik marketnya kan susah, iya kan? Karena ya kita harus hidup ya istilahnya everyday gitu ya. Jadi kita harus hidup terus kan gitu ya. Saya sebenarnya ini combine gitu loh. Makanya kita ini kan 3 lantai. Iya betul. Jadi 3 lantai. Ini juga bisa untuk istilahnya dosen ya atau misalnya perusahaan mereka bikin meeting. Makanya kita lantai 1 ada istilahnya meeting room yang kapasitasnya 25, lantai 2 juga ada yang kapasitas 12 sampai 15, lantai 3 ada yang kapasitas 10 gitu ya. Artinya untuk kalangan bisnismen atau misalnya profesional juga masuk. Tapi juga kita untuk mahasiswa gitu loh ya. Jadi kita ada smoking area gitu ya. Ada juga lantai 1 yang AC gitu ya. Ada juga lantai 3 yang rooftop. Jadi masuk juga gitu ya. Tapi juga sebenarnya bisa untuk orang misalnya arisan ya halal bihalal ya kan. Jadi kadang juga dipakai orang RAT yang lantai 2 ini kan bisa sampai kapasitas 60-70 gitu. Jadi saya kira karena kita memang ini di area perbatasan kabupaten dan kota dan juga market kita adalah IPB sama lingkungan mahasiswa sama juga pekerja-pekerja profesional, ya itu yang mau coba kita combine gitu ya. Jadi kalau ditanya inginnya Dakara Kopi dikenal sebagai apa ya? Kalau bisa ini menjadi pusat ya atau misalnya tempat berkumpul 3 komunitas tadi gitu loh. Jadi anak muda ya, istilahnya masyarakat profesional ya kan, dan juga sipil, maksudnya apa itu kelompok-kelompok ibu-ibu arisan, bapak-bapak arisan gitu loh ya kan. Banyak guru-guru juga. Iya, guru-guru juga. Ada yang di lantai 3 itu juga kita sebenarnya sewakan juga untuk guru-guru yang kasih bimbel. Jadi misalnya ini beberapa kali disewa misalnya orang yang public speaking, dia punya murid misalnya 3-4 orang ya kan. Berarti banyak dipakai buat kegiatan juga ya Bapak? Iya. Karena saya kira kita kan mungkin kalau weekend kan oke lah, mungkin orang ya menikmati kafe kan gitu ya. Tapi kan kalau hari-hari istilahnya jam kerja Senin ke Jumat kan kita mengambil market-market yang seperti itu gitu kan. Dan juga tempat training, kami kan sering melakukan training di sini. Iya kan. Jadi kalau misalnya kita training punya peserta 10 orang bisa di Dakara Kopi kan gitu ya. Training buat pembuatan kopi gitu ya Pak? Bisa training pembuatan kopi juga pernah kita lakukan untuk barista. Training untuk lain juga, misalnya untuk lingkungan, untuk dosen, untuk apa istilahnya energi gitu ya. Bisa juga tergantung si IO-nya gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kali juga orang minta untuk wedding gitu lah ya. Tapi yang sifatnya mungkin sifatnya dia istilahnya inilah sedikit lah ya, hanya keluarga dekat gitu ya. Intimate gitu ya Pak. Iya. Jadi kan kalau keseluruhan ini lantai 1, 2, 3 itu kan bisa sekarang kita sampai 200 kapasitas. Lumayan banyak banget Bisa, ya Pak. gitu. Saya sempat juga pernah ke sini dan di sini lagi ada Sambil kita minum ya, Dek. Oh iya. Di sini lagi ada kegiatan ulang tahun. Terima kasih ya Bapak, ini produk Dakara Kopi. Oke. Iya, ada kegiatan kayak ulang tahun juga. Kemarin ada yang buat rapat juga. Berarti emang banyak banget digunain buat kegiatan-kegiatan yang ada di sini ya Bapak. Betul.
Bisa juga kayak gitu. Oke, kalau di sini sendiri ada nggak sih Pak kayak value yang pengen kayak nilai yang pengen dijaga sama si prinsip Dakar Kopi ini? Sebenarnya sesuai dengan moto kita, istilahnya apa itu? eh Apa ya? Raise your day ya. Ini ya Pak, Replace your day with coffee. With coffee gitu loh. Jadi sebenarnya kan gini ya, saya termasuk juga yang pecinta kopi ya. Dari kecil ya kebetulan orang tua juga walaupun sifatnya nggak terlalu banyak ya, kita kan orang kampung ya kan. Istilahnya kopi ini kan gini. Makanya di sini kan varian kopi kita ada yang V60 ya, Vietnam Drip ya, single origin. Karena sebenarnya minum kopi itu bagus. Jadi membangkitkan kreativitas gitu loh ya. Jadi itu ya, tapi memang kalau bisa yang V60 ya, yang full kopi ya, itu bagus gitu loh ya. Jadi itu yang kita jaga kualitasnya. Makanya dulu itu sebenarnya ada juga beberapa bule yang sering nongkrong di sini. Kan di IPB itu juga ada yang dari internasional. Istilahnya apa yang orang-orang sekolah dari luar itu kan. Istilahnya yang dari Brazil ya, Ethiopia, Amerika gitu ya. Jadi dulu kita sempat juga impor kopi Brazil sama Ethiopia. Sempat lihat juga di podcast Bapak yang sebelumnya. Betul. Karena memang gini, kopi ini kan apa ya? Dia itu taste-nya itu akan berbeda di mana tempat dia ditanam. Iya, betul. Makanya misalnya kita contohnya kayak Arabica Marancar itu ada rasa-rasa fruity-nya. Kalau di Jawa Barat itu ada apa puntang gitu ya. Itu bagus tuh ya kan. Jadi bagi orang yang penikmat kopi kadang-kadang kita juga dulu kita sering bikin cupping gitu loh. Jadi ya, cupping merasa kopi kan gitu ya. Jadi ya memang itu, makanya kita buat juga senyaman mungkin gitu loh. Ya tempatnya di sini biar. Tapi harganya juga terjangkau lah. Makanya tadi saya bilang tuh, ya istilahnya mahasiswa. Bahkan saya lihat ada beberapa di kelas tuh, kayaknya sampai selesai skripsi nongkrong aja di sini. Soalnya enak juga Bapak tempatnya. Terus ada musola juga. Itu yang utama. Saya prinsip saya orang datang ke sini memang harus. Saya kan bukan hanya usaha kopi ini aja, saya kan bikin juga sekolah ya. Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri, Entrepreneur School gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya tempat atau laboratorium mahasiswa murid-murid kita. Gitu. Sama wifi-nya di sini kencang banget sih Bapak. Ya mudah-mudahan lah ya. Karena itu saya pantau terus juga ke tim. Kalau ada masalah ya kita upgrade dan kita perbaikin gitu. Oke. Menarik banget sih Bapak. Kemarin kan saya sempat beli juga ke sini sebelumnya. Nah, di sana saya lihat kan kayak dari menunya itu ada banyak banget variasi menunya sih Bapak. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira menu andalan di Dakar Coffee itu apa sih Pak? Kayak apa yang jadi ciri khas sama keunggulan di sini gitu? Saya kalau kopi menurut saya ya yang dominan disukai orang itu kalau untuk yang ini kan puntang ya. Tapi kalau yang istilahnya yang apa namanya itu yang di Sumatera ya Sipirog ya, Mandailing ya, Sidikalang, Aceh, Gayo itu termasuk yang favorit. Kalau makanan kita kan juga, saya kan asli orang Medan. Jadi ada khas ikan sale ya kan, lontong Medan ya kan, misop Medan ya kan. Kalau saya di sini yang favorit saya termasuk yang ikan sop gurame. Berarti banyak juga ya orang Medan yang suka kesini. Banyak. Makanya kita kan juga buka online. Kayak misalnya kayak kemarin bukber tuh. Itu kan kita persilakan tamu-tamu kita istilahnya pesan dulu gitu loh ya. Jadi pesan makanan dulu gitu. Makanya kita juga ada paket-paket meeting kan. Jadi kan kadang-kadang gini. Ya memang itu selalu ada pertanyaan, ada plus minusnya lah. Jadi kalau terlalu banyak menu repot ya kita kan. Karena gini, kalau saya sih memang pinginnya ini bertahan gitu loh. Pinginnya bertahan, bukan juga nanti cepat majunya, cepat juga hilangnya gitu ya. Saya bukan ke situ juga. Saya bila perlu ini seumur saya dan setelah saya meninggal masih ada gitu. Benar banget. Jadi kayak semacam heritage juga gitu loh ya. Jadi tapi ya dengan konsep-konsep yang terus menyesuaikan lah gitu ya. Berkembang ya Bapak. Gitu. Kalau dari harga sendiri, kan di sini banyak banget ya Bapak kopi shop, kayak penentuan harganya tuh biar sesuai sama customer tuh kayak gimana sih Bapak? Karena kan gini ya, sebenarnya gini loh, apa sih kelebihan kita Pionir? Pionir. Ya kita kan udah duluan break even. Oh iya ya Bapak. Iya kan? Berarti kita yang menentukan harga. Iya kan? Kalau yang baru kan dia baru ngejar. Karena harusnya kita bisa menang dong. Iya benar banget. Iya kan? Ya tapi kita juga harus untung dong. Kan kita ada overhead karyawan, overhead pemeliharaan, overhead bahan-bahan baku ya, segala macam gitu ya. Saya kira gitu. Ya artinya saya berani bersaing lah dengan yang baru. Orang saya udah duluan gitu.
Iya, Iya yang kan? udah terbukti bisa Iya, bertahan kan sampai gitu ya sekarang kan. gitu ya Pak. Kan bisnis itu kompetitif itu bukan hal yang harus dihindarin. Iya benar. Tapi hal yang harus disiasatin dengan kreativitas, inovasi, kualitas gitu loh. Iya kan? Berani ambil resiko. Iya. Justru kalau nggak ada kompetitif nggak bakalan maju usaha itu. Karena bisnis itu butuh yang namanya apa istilahnya itu ya, empowerment gitu loh. Butuh lingkungan. Ya. Jadi harus ada penjual, harus ada pembeli. Jadi harus dibuat istilahnya itu circle-nya gitu masyarakatnya. Iya kan? Iya benar banget. Gitu. Kalau di sini biasanya cara buat ngundang customer datang kayak promosinya tuh biasanya kayak gimana sih Pak? Iya, satu mungkin dengan event ya. Kita buat dengan event. Terus yang kedua ya dengan sekarang digital marketing ya. Termasuk dengan ini nih podcast nih. Oh iya. Iya kan? juga Kita ya, kan Pak, bener promosi Dakara Coffee ini nih, ya kan? Nanti orang lihat nih Dakara Coffee ini. Soalnya ada Instagramnya juga Iya, kan, ada ya. Instagramnya. Kan kita sekarang kan eranya era digital marketing ya, era istilahnya society 5.0 apa-apa juga. Makanya kalau kita lihat di apa istilahnya Google Biz-nya kita itu kan kalau nggak salah sekarang 4,6 ya atau 4,5 gitu loh ya. Dan itu kita juga jaga terus. Saya sangat perhatiin kualitas. Oh iya. Jadi kalau ada yang kasih kok, makanya nanti si mbaknya juga kasih bintang 5 gitu loh ya kan. Siap Pak. Jadi kita juga customer ya kita ini kan lah kan gitu. Karena sekarang ini gini loh ya. Ya eranya memang udah gitu. Zaman saya dulu, saya kan angkatan 34. Saya kan juga dulu dari mahasiswa udah manajer kos-kosan di kampus. Masih nempel-nempel dulu kita di dinding-dinding. Oh buat ini apa tuh namanya poster-posternya gitu ya. Kayaknya tuh saya punya rumus tuh. Sebenarnya di Dakar ini. Value, ya kita kan value-nya harus bagus dong. Iya. Value dikurang price ya. Kalau value kita bagus, harga itu kita enak menentukan. Iya. Dan komunikasi harus kita komunikasikan. Jadi kita punya value, kita punya harga kita bisa tentukan dan harus kita komunikasikan. Biar orang juga tahu. Biar orang juga tahu. Apa gitu ya. Ya nggak bisa lagi kayak dulu saya mah nggak mau ria ya nggak bukan gitu lagi. Nah, iya kan? Ini bukan mau ria, biar orang tahu usaha gitu kan. Tambah satu lagi sebenarnya itu speed. Jadi harus cepat. Harus Jadi jangan terlalu banyak konsep gitu loh. Iya, harus Kalau dulu kan karena kita mencetak, memang harus bagus dulu baru cetak karena rugi nanti. Rugi. Sama kayak kita dulu bikin Kodak ya kan. Zaman saya itu kan masih Kodak dulu. Hanya 24 film. Jadi kalau salah ngambil satu, ya rugi udah. Tinggal 23 lagi. Kalau sekarang ambil aja dulu. Jadi bisa cepat gitu loh. Sekarang itu speed itu penting. Ya, jadi makanya saya kasih rumus untuk Dakara Coffee, berlaku juga untuk Dakara Group. Value dikurang price ya. Baru kali komunikasi, baru kasih speed, kali speed ya. Dua harus cepat. Ini kita jadi gini lah ya, era sekarang ini news sekarang bisa 5 menit lagi udah ganti lagi beritanya. Iya benar banget. Iya kan? Kayak jadi ini lagi heboh nih. Ada lagi heboh lagi ini udah ketutup nih. Ya, gimana caranya biar itu nggak ketutup? Jangan ketutup. Jadi momen itu harus kita ambil. Makanya butuh speed. Jangan sampai habis momennya gitu. Kalau udah habis momennya, mau kita buat desain digital marketing sebagus apapun, ya nggak ini lagi, nggak booming lagi gitu. Iya. Jadi itu yang harus diperhatikan tuh. Waktu gitu ya. Iya, waktu, kecepatan itu speed ya. Makanya ya kembali lagi kan orang sering bilang ya memang cepat di momen yang pas gitu kan. Itu pasti booming. Dan itu kita juga harus siap gitu loh ya. Seperti Jangan sampai pas udah booming kitanya belum siap. Kitanya belum siap. Akhirnya orang kecewa gitu ya kan. Bener banget. Gitu, ya kan. Kalau tadi Pak, tadi kan banyak banget nih menu yang ada di sini Bapak. Nah berarti kan timnya juga agak harus ekstra usaha gitu buat memenuhi si menunya yang banyak ini. Kira-kira di sini pembagian tugasnya tuh kayak gimana sih Pak? Iya kan gini, secara general kan kita ada tim chef ya, ada tim barista, ada ada tim waiter, ada tim cleaning service, preparation lah ya, istilahnya procurement kan, ada istilahnya nanti juga tim marketing ya kan. Nah itu memang harus kolaborasi kerjasama. Dan saya selalu setiap closing sampaikan ke tim chef sama tim barista apa yang masih sisa nih, sehingga besok apa yang harus di upselling gitu. Jadi di grup kita itu setiap malam tuh saya minta itu apa yang masih sisa, sehingga itu yang harus di upselling besok sama tim waiter sama tim marketing. PSO gitu ya Pak? Iya. Jadi kan gini loh ya. Tapi sekarang juga kan ada teknologi freezer ya. Tapi kan kalau kelamaan juga nggak bagus. Iya, nanti tetap aja. kerasa kan gitu ya.
Jadi ya atau misalnya kan kita kan karyawan kan masak di sini. Kalau misalnya juga nanti bahan baku yang sudah ini ya dijadikan menu karyawan kan gitu kan. Jadi kita mengurangi residu lah gitu ya, mengurangi waste gitu ya. Jadi dari segi environment-nya juga ada gitu ya. Iya, gitu ya. Kita jaga betul itu. Dulu ada kerjasama kita dengan NGO ya. Jadi setiap yang bawa atau mengasih semacam botol ini plastik ya dikasih sama dapat kopi apa gratis diskon gitu ya. Gitu ya kan. Unik Jadi, ya berarti strateginya iya, juga. kita kan juga ini sudah masuk zamannya dulu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Sudah apa itu HSC apa gitu ya. Jadi misalnya safety lah untuk ini gitu ya. Iya, untuk environment-nya juga. Iya, gitu. Kalau di sini kira-kira tiap tahun tuh kayak ada perencanaannya gitu nggak sih Pak? Kayak misalkan KPI-nya tahun ini mau ngecapai apa gitu? Kalau saya justru day to day. Oh, day to day. Iya, kita nggak bisa. Spesifik berarti Kita ya. dalam speed itu. Jadi kita jangan lagi kayak Pemda Badan Perencanaan Daerah Iya gitu. sih, per tahun Tahun depan direncanakan. Besoknya lagi bisa berubah perencanaan itu. kurang aktual berarti ya. Iya, nggak bisa kayak gitu. Sekarang itu era destruksi gitu loh ya. Jadi rencanakan minggu depan ya harus kita koreksi bisa-bisa H-2. Iya kan? Iya. Ini eranya kayak gitu sekarang. Berarti kalau dari segi controllingnya biasanya dikontrolnya Iya, saya jadi setiap shift nih. evaluasinya? Makanya saya punya 4 HP. Saya nggak pernah matikan HP. Pusing nggak sih Pak? Saya anytime already standby gitu ya kan. Ya leader itu emang harus pusing. Iya, benar sih, benar nggak? Kalau nggak mau pusing ya jangan jadi leader. Iya. Tapi Bapak termasuk pas respon loh. Oh iya. Meskipun HP-nya 4. Oh iya. Iya. Saya emang pas respon. Iya. Dan saya sampai ini saya ini udah biasa. Oh. Kan saya grup kita mungkin udah 200 grupnya kan. Iya, banyak banget pasti. Iya kan? Kan eranya sekarang gitu. Oh iya kan. Kalau misalkan ada masalah biasanya kira-kira diselesainya lewat kayak gimana sih Pak? Saya mencoba kaizen juga gitu ya. Oh, kaizen. Jadi jangan menumpuk masalah. Ya saya mungkin termasuk yang disiplin dan tegas ya, tapi bukan dalam artian ya saya karena mungkin juga asli orang Medan gitu ya. Kalau ada masalah hari itu selesaikan. Oh, harus hari itu juga. Iya. Jadi kaizen itu kan gitu. Dia nggak menunggu gede dulu masalahnya baru dibereskan. Iya, benar banget. Ada masalah sedikit bereskan. Iya, biar Bereskan. nggak terlalu besar juga. Continue. Dulu Toyota itu kan dulu seperti itu. Toyota itu terus jauh di bawah Ford segala macamnya kan. Iya. Tapi karena dia menerapkan kaizen terus. Makanya Dia kan termasuk kan gini loh ya. Ini maaf kalau saya salah ya. Iya, nggak apa-apa. Masyarakat Bogor itu kan juga termasuk karakter yang bosan. Iya, betul banget. Jadi kita juga harus perhatikan. Tahun ini kita harus misalnya nggak usah banyak-banyak. Entah desain bangku kursi ya kan, tambah ornamen apa sedikit-sedikit. Saya harus ngecat gitu loh kan. Gitu. Jadi jangan misalnya ada noda sedikit dibiarkan gitu. Udah langsung aja. Pas respon aja udah ya kan. Saya juga penasaran sih Pak, kan tiap tahun mahasiswa IPB tuh ganti-ganti ya Pak. Nah gimana caranya kayak buat narik mahasiswa baru yang baru datang ke IPB tahu, soalnya kan kalau Dakara ini termasuk yang lumayan nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh juga gitu dari IPB-nya. Ya itu tadi memang dengan kita satu membangun komunitas, yang kedua saya juga aktif di komunitas juga mahasiswa ya kan. Dan saya kira juga tim-tim yang lain juga gitu ya. Jadi makanya juga kan kebetulan karena saya orang IPB kan banyak juga tim-tim IPB yang kita hire. Iya. Jadi bukan hanya dari luar kan gitu ya. Iya. Saya kira gitu. Kebetulan anak saya juga IPB. Iya. Iya kan. Anak SD apa? Iya sekolah bisnis. Jadi saya kira dia kan angkatan 61 ya. Iya, 61. Dia kan lebih kekinian. Karena gini, era saya kan beda dengan era kalian ya. Jadi ya makanya saya pikir kenapa saya kadang-kadang juga sorong dia. Karena eranya kalian era Genji ya, leadernya berarti harus Genji. Iya, benar banget. Tapi fundamentalnya harus saya yang tetap yang topang kan gitu. Iya. Karena saya kan dari mahasiswa udah berbisnis. Iya. Udah 20-an tahun lah saya berbisnis kan. Jadi yang sifatnya fundamental tetap harus saya gitu ya. Tapi bagaimana membuat nyaman sesama seumuran itu kan yang cocok yang seumuran kan. Iya, benar banget. Iya kan, bagi saya nyaman kan belum tentu bagi Mbak Sri ya, apa tadi Sri kata? Putri ya kan Putri apa ya? Kan belum tentu nyaman kan, makanya saya dorong gitu. Dan saya sebenarnya lebih suka meng-hire anak muda, karena anak muda itu pasti. Tuh, Pak? Ya satu anak muda itu pasti original. Dia belum terbawa gini. Otaknya itu masih istilahnya itu masih fresh gitu loh ya. Dia nggak terlalu banyak masukan dari sana sini kan. Kan aslinya pasti otak manusia itu kan istilahnya jernih.
Iya. Aslinya otak manusia itu pasti jernih. Cuma ya itu tadi yang membuat dia istilahnya tidak apa namanya itu tidak istilahnya jernih itu lingkungan. Iya. Gitu loh. Makanya kita butuh orang yang fresh. Yang baru Kan kita orang-orang fresh, kita yang masukin ke otaknya gitu loh. Iya. Prinsip-prinsip bisnis itu. Makanya saya Belum bikin, tercemar iya, gitu, kalau istilahnya. saya bikin sekolah, entrepreneur school, saya kasih tagline berkarakter Islami, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha. Saya maunya Dididik dari, seperti ini ya, Pak? karena gini, saya punya prinsipnya, membangun karakter itu butuh 8 tahun. Makanya mulai dari TKA, TKB sampai SD, itu bangun karakter yang dominan ya. Iya. Kognitif itu, belajar matematika itu 8 bulan bisa. Makanya bimbel itu bisa gitu loh. Iya. Tapi orang bimbel kalau dia nggak punya karakter, maka nanti dia akan tersesat itu. Iya. Karena dia akan selalu berpikir semua angkanya akan lompat gitu loh. Dia nggak menghargai proses. Iya. Makanya sebenarnya banyak beberapa yang nggak suka bimbel kan. Iya. Tapi kalau bagi saya sih nggak masalah gitu loh. Ya, Iya, karena itu karakternya kognitif. udah Yang kuat, penting iya. karakternya udah kuat. Iya benar. Makanya kita bangun karakter, berkarakter Islami, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha. Ya, jadi kenapa misalnya orang nggak mau ke bisnis, ke pengusaha? Karena nggak dibangun nih. Nggak, kan selalu dari kecil mau jadi apa, mau jadi polisi, mau jadi ini. Iya. Kan jarang yang mau jadi pengusaha. Nah, itu yang mau kita ini kan gitu. Biar Makanya di sini kan juga kita ya, Pak. ada spot itu entrepreneur talk gitu loh. Jadi sebenarnya kita buat juga event entrepreneurship talk gitu. Ya, biar menginfluence orang-orang yang Iya. menjadi entrepreneur ya, Pak. Kan ini juga penting ya. Ya di luar konteks ini ya. Iya, iya. Orang yang memberikan manfaat itu akan dapat pahala terhadap orang dapat pahala dari orang yang menyebarkan ilmu yang dia kasih tanpa mengurangi pahala yang memberikan ilmu yang dia kasih tadi gitu loh. Misalnya nih ada yang baik yang saya sampaikan nih ke Mbak kan. Iya. Nah, Mbak teruskan ke siapa gitu. Saya dapat pahala tapi saya juga dapat pahalanya. Iya. Benar Jadi banget, Pak. kita nggak usah capek-capek menyampaikan kebaikan kan gitu. Iya, karena bisa mengalir ya Bapak. Iya, Iya, benar banget. Kalau misalkan di sini Bapak lanjut ke segi yang karyawan yang tadi, Iya, iya. saya penasaran Bapak, biasanya kalau dari segi rekrutmen, Dakara ini ngerekrutnya biasanya orang-orang yang seperti apa sih Pak? Ada karakter tersendirinya nggak sih Pak? Jadi gini, sebenarnya ini saya untuk saya aja ya. Iya. Menurut saya tuh kita harus punya tim minimal 3. Tim minimal. Satu yang pintar, satu yang jujur, iya kan? Satu yang loyal. Ini harus ada tiga-tiganya, iya kan? Ini termasuk di Dakar Kopi dan Dakar Group. Ada satu tuh karyawan satu, itu loyal banget tuh. Sama saya mulai dia dari kerja di rumah sampai di sini gitu. Harus ada yang loyal. Iya. Ya kan? Yang Tapi harus ada juga yang pinter. Ada orang itu kan hanya loyal, modalnya modal loyal aja. Otaknya kurang gitu ya. Iya kan? Tapi ada orang itu otaknya oke, iya kan? Iya. Ya loyal karena dia lihat orang loyal. Makanya kan kita juga Iya, ya dalam saling tanda petik kan influence satu sama iya lain ya, saling Bapak. satu lain. Kan itu kan saling quality control aja, kayak Jen tadi aja gitu. Kita juga nggak capek. Kan sebenarnya leader itu kan kalau kita bisa bangun sistem ya nggak terlalu capek gitu. Ya tapi capek pikiran pastilah, ya kan? Iya. Gitu kan. Kalau dari sejauh ini hal yang apa sih Pak yang paling susah dalam mengelola karyawan atau operasional gitu? Sebenarnya nggak ada dibilang yang paling susah ya, karena masing-masing kan punya karakter. Iya benar. Tapi yang paling susah itu sebenarnya menurut saya itu menjaga apa namanya itu ya kontinuitas, menjaga kontinuitas, membangun apa istilahnya itu ya kita sebagai leader konsistensi. Makanya saya buat di sini aturan 5K. 5K. Yang pertama itu kejujuran, baru kedisiplinan, baru kebersihan, baru kekompakan, sama komunikasi baik. Saya bikin 5K. Jadi jujur itu nomor 1. Iya kan? Iya, baru dia disiplin. Iya. Kelebihan tentara itu apa? Karena dia disiplin. Iya benar. Nggak semua tentara itu pintar, tapi dia disiplin. Jadinya event yang nggak bisa Oh punya iya, disiplin dia iya. bakal bisa pada Di sini misalnya waktunya kita gitu. open jam 7. Semua harus datang jam 7. Sebelum jam 7 dia udah ready gitu. Open jam 7. Nah, gitu. Makanya itu jujur itu nggak bisa dibayar itu, nggak bisa dibeli itu. Iya itu susah banget di Susah. karakter juga. Ya itu kan bagiannya. Makanya saya kejujuran, kedisiplinan, kebersihan. Kebersihan itu kenapa? Kalau udah bersih ya pasti dia bagus lah. Kan juga kita di Islam kan kebersihan bagian dari iman kan. Iya betul. Kebersihan baru kekompakan, harus kompak. Karena yang orang lihat Dakar kopinya
bukan si A, si B, si C gitu loh. Iya, karena satu Saya kan gitu ya. bangun usaha, saya tidak mau jadi artis. Tapi saya tahu orang tahu Dakara Kopinya, bukan Kiman Siregarnya gitu loh. Iya kan? Tapi seiring orang tahu Dakar Kopi, Iya orang pasti. juga tahu Siapa sih di belakangnya kan Bapak, biasa gitu. Itu istilahnya sudah pasti orang cari tahu kan gitu ya kan. Iya. Gitu. Baru nanti itu komunikasi baik. Apapun semua harus dikomunikasikan. Kita sudah semua oke, nggak dikomunikasikan ya hampir nggak ada gunanya. Iya, percuma ya Percuma, Bapak. iya kan, gitu loh. Iya. Buku itu kan bagus, cuma dia nggak bisa ngomong. Iya, Iya kan? dibaca dulu biar orang jadi tahu wah, isinya apa. ya gitu kan. Ya makanya kita kan harus bisa komunikasikan gitu. Iya. Pengen tanya juga sih Pak, kalau semisal ini nanti suatu saat saya bikin usaha coffee shop juga gitu, kira-kira itu modal yang dibutuhinnya tuh sumber modalnya tuh dari pribadi kah kemarin Bapak atau dari eksternal juga ada? Dan Jadi gini, kalau saya tuh selalu nggak mau ABCD gitu ya. Yang pertama itu saya selalu sampaikan optimalkan kepemilikan. berarti Jadi apa yang kita pribadi miliki? dulu ya? Saya kan dari mahasiswa nggak ada, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya dari mahasiswa, alhamdulillah saya udah punya uang. Saya mahasiswa saya udah punya 8 mobil loh. Jadi optimalkan kepemilikan. Apa yang kita miliki waktu mahasiswa? Seperti ini. Saya punya full time 24 jam. Karena saya mahasiswa saya udah manajer kos-kosan, 100 kos-kosan yang kelola dulu. Oh, kok bisa Pak? Ya itu. Saya kan bergaul ke senior, saya jadi relasi. kasih ide ke senior, bangun kosan bang, saya belikan tanah, kok murah kau dapat? Padahal saya udah dapat untung juga dari penjual tuh. Penjual tanah sama penjual Nah, itu kosan. tadi optimalkan mulai, jangan tidur melulu. Saya itu mahasiswa itu saya tidur 4 jam udah hebat itu. Yang dimiliki kita masih muda apa? Tenaga yang kuat kan. Iya, tenaga itu. Baru yang kedua itu eksekusi. Ya saya sih nggak terlalu tertarik kebanyakan ikut seminar ya, boleh sekali-sekali gitu ya. Eksekusi. Mau bisa, saya dulu mahasiswa bikin bengkel kopi, bengkel kafe. Bengkel kafe. Di samping GWW dulu. Ya bisanya kita buat tenda aja dulu. Bikin misalnya pecel lele kan paling modal 15 juta. Jadi juga kalau punya 10 semalam 100.000 satu ya udah 1 juta juga semalam. Ya kan? Iya, lumayan berarti ya Pak. Iya dong. Iya kan? Jadi optimalkan kepemilikan, eksekutor yang handal, ya kan? Iya. Baru yang ketiga itu ya memilih aman sebelum nyaman. Iya. Jadi aman dulu. Aman dulu. Kekurangan anak muda sekarang belum apa-apa, udah kredit motor, udah kredit ini, ya habis modalnya untuk itu. Iya, benar Iya kan? banget. Baru yang keempat itu ya sebenarnya itu tadi. Setelah kita mulai gagal ya udah coba lagi. Iya. Ya, Mumpung masih muda juga. Iya, jadi kalau saya itu sering bilang, apalagi lagi mahasiswa ya, itu habiskan masa gagalmu. Iya, biar pas udah keluar udah berhasil, saya udah lewat, berhasil, udah gitu pernah ya. gitu. Iya. Karena nanti kalau saya bilang harus punya ini nggak jadi itu berbisnis. Iya, susah sih Pak. Iya, baru yang terakhir itu yaitu tadi ilmu Tuhan ilmu penutup. Saya kan juga sering gagal. Saya punya angkot, punya rental, punya apa kan. Ya tapi pebisnis yang bagus itu dia harus tahu di mana dia harus close. Iya, benar. Jadi bisnis itu kalau dipertahankan nggak bisa ya udah close. Ganti yang baru. Harus bisa nge-cut off berarti. Harus bisa cut off gitu ya. Jangan bertahan gitu terus. Iya. Ya, kalau udah kau ngabisin ngapain? Ya kan? Kita mau cari uang kan? Iya, harus bisa lihat peluang sama potensinya ya Bapak. Gitu. Kalau Dakar Coffee ini kan 3 lantai ya Bapak, dan fasilitasnya juga banyak. Itu modal awalnya Bapak pas bangun ini berapa ya Bapak? Ya saya sih ya kalau tanah kan dulu kan belum terlalu mahal ya. Iya. Jadi makanya saya ini kan kalau investasi dulu kita beli masih 2,5 sampai 3 jutaan lah. Sekarang mungkin udah hampir 10-an kan di sini. Iya, sekarang lumayan. Ini kan dia kita luas area kan sekitar 250 sampai 300. Kalau dulu masih bisa kita bangun 2-3 juta semeter kan. Mungkin sekarang bisa 4 jutaan kan gitu. Iya, Ya tinggal kali-kali aja lah ya kan. Coba-coba. Yang jelas ya memang itu tadi pebisnis itu dari semua yang harus dimiliki, menurut saya minimal 2 ini harus dimiliki. 1, harus punya kemampuan human capital allocation. Jadi bisa menempatkan orang pada posisi yang pas. Bisa ngelihat potensi Iya, orang juga. artinya harus bisa membangun tim, membangun sistem. Iya kan? Baru yang kedua financial capital allocation. Jadi punya uang 10, ya Tahu alokasi diimplementasikanlah 10. Kalau bisa dibawa itu dikit gitu loh kan. Iya. Jangan misalnya punya uang cuma 100 juta, pingin bangun kafe kayak gini. Ya itu kan pondasinya aja nanti udah selesai, udah tepar duluan gitu. Iya, belum mulai udah keluar. Iya kan gitu loh. Tapi kan saya juga bisa bangun ini, bisa bangun sekolah kan nggak langsung, nggak instan gitu. Tapi mulai. Iya, Mulai. Makanya saya bilang tadi itu
eksekutor. Action dulu, iya. Ya, harus eksekusi, ya kan. Kalau berangan-angan nanti nggak jadi. Ditunggu terus ya Pak. Ditunggu terus. Kapan ya kan? Iya. Pas kita ini, orang udah bangun. Iya, Ya kan telat ya gitu, Pak. telat. Kalau di sini sistem pencatatan keuangannya berarti Kan kita pakai ini, pakai manual atau digital? kan udah ada digital. Oh, udah digital. Makanya kan gini ya, ini di luar konteks itu ya. Sebenarnya kan fundamental bisnis itu kan ada 3. Satu produksi, yang kedua marketing, yang ketiga finance. Oh iya. Nah, di atas itu namanya tools. Iya, Untuk alat-alat istilahnya yang digunainnya. alat yang menggunakan termasuk juga software. Nah, saya kan udah menggunakan software, kan nggak mungkin saya bisa monitor, tapi kan karena udah software kan setiap pagi kan datang ke email saya gitu, iya kan? Iya, berarti Saya tinggal udah- balancing dengan udah digital ya Pak? Oh iya dong, era sekarang kan harus dong, ya kan? Iya. Kan kita sistem pembayaran juga udah QRISA QRIS segala juga. macam ya kan udah digital kan gitu. Iya. Karena anak-anak sekarang juga emang jarang yang punya Jarang, QRIS, saya iya. pun sekarang udah jarang kita ke ATM. Iya, karena Iya kan? ribet bawa dompet. Satu ribet, yang kedua itu kan juga kita kan juga harus mengurangi impairment kan. Iya. Itu kan cetak kertas itu kan di hulunya kan kita berarti harus membabat hutan kan gitu. Iya. Kalau dari segi supply Bapak, ini kan berarti yang disuplainya bahannya banyak banget nih Pak. Iya. Apalagi kopinya juga banyak banget jenisnya, sama Iya. makanannya juga banyak banget. Nah itu kira-kira supply-nya udah tetap ada supplier? Iya sudah ada, tapi kan tetap kita monitor ya. Oh, Gitu. Harus kompetitif lah. oh berarti di samping supplier yang sekarang ada nggak sih Pak alternatif supplier? Iya, Misal yang kita itu selalu nggak bisa membuka gitu. kita selalu membuka peluang. Oke, berarti alternatif supply-nya selalu ada Iya, gitu ya Pak? dan kita kan komunikasi juga ke supplier. Yang ini udah bisa segini loh Pak. Bapak kok masih segitu? Iya, gitu berarti ya di upgrade ya Bapak. Ya upgrade dong. Berarti kita nggak tergantung sama suppliernya dari segi Oh iya, kenaikan enggak dong, harga. enggak dong. Iya berarti kan? dari- Kita kan kembali lagi kan, penentuan HPP itu kan utamanya kan dari bahan pokok. Iya, bener banget. Iya kan? Kalau bahan pokoknya udah tinggi gimana mau buat HPP rendah? Iya. Kalau di supply-nya biasanya setiap sebulan atau per minggu atau per hari kah Pak? Kita ini aja per hari ya kita di up to date aja. Oh, up to date. Kalau Iya, habis dikirim iya, iya. gitu ya. Oh, berarti up to date. Kalau di sini Bapak, di sini kan menunya udah banyak nih Pak. Berarti kan awalnya nggak mungkin langsung banyak nih Pak. Kan pasti ada dari awal sedikit dulu, Iya. baru ada inovasi-inovasi. Inovasi dan permintaan konsumen. Oh, iya. Dulu kita masih kadang-kadang kan masih ada konsumen-konsumen yang tua sampai sekarang juga tapi saya terus monitor tuh kadang-kadang mereka lupa gitu ya. Selalu saya kasih semacam notit gitu lah ya. Konsumen apa catatan dia dan apa keinginan dia kayak gitu. reviewnya ya. Kita gini loh, makanya bangun bisnis itu kan bisa pendekatan 2. Satu follow market, kedua bikin market. Iya, bener banget. Yang kalau saya kira bisnis gini ya kita follow market aja. Market maunya apa? Kalau biasanya dari sini seberapa sering Bapak Dakar Kopi bikin inovasi dari yang permintaan? Enggak ada ketentuannya. Bila perlu hari dia harus inovasi. Oh, jadi Iya kan? fleksibel ya Bapak? Iya. Kita kan bukan pemerintah yang harus persetujuan DPR dulu. Oh, iya benar. Iya kan? Kalau pemerintah ribet, Sih. nggak bisa dia inovasi. Itu kelebihan kita swasta. Iya bisa. Malam ini mau inovasi untuk besok pagi bisa. Iya kan? Iya kan gitu. Iya benar. Tinggal saya aja yang memutuskan ya. Sama tim pasti, masukan tim ya kan. Iya benar. Kalau di pemerintah kan tunggu DPR dulu, nanti kita di impeachment lagi. Aduh. Iya kan? Ngeri. Ngeri kan? Iya benar banget. Kalau di sini biasanya buat kayak evaluasi itu tuh si evaluasi atau catatan keuangan yang udah dibikin tuh di compare nggak sih Pak ke strategi atau sistem informasinya yang ada di sini? Iya, pasti kita compare ya kan. Dan saya tuh termasuk yang makanya saya kan selalu juga ya ISO ya. ISO itu kan sebenarnya kerjakan apa yang tulis apa yang dikerjakan. Saya selalu punya notit. Saya kadang-kadang saya masih bikin grafik gitu loh. Mana yang naik, mana yang turun gitu. Berarti di sini juga ada kayak SOP sama IK karyawan Iya gitu. dong. Iya. Ada. Buat penyebaran informasi di sini itu biasanya Saya bikin grup, saya banyak kali grup grup. WA gitu ya. Saya punya tab yang ini gitu. Oh, oke. Jadi ya kita memang kita bisnis itu memang harus serius gitu. Harus kita kontrol ya kan. Iya. Walaupun kita buat delegasi kan gitu ya. Masing-masing kan punya leader lah gitu ya. Iya benar. Middle kan kita harus ada punya middle leader, supervisor kan gitu kan. Tapi kan kita top leader harus juga punya keputusan kan gitu ya. Iya.
Kalau ini Pak dari segi kan sekarang banyak banget nih coffee shop yang ada di sini. Tadi juga Bapak sebagai yang jadi pionir yang ada di sini Dakara Coffee itu tuh terpengaruh nggak sih Pak sama coffee shop yang ada gitu? Terpengaruh pasti ada. Tapi kan kita harus punya prinsip, punya karakter. Iya biasa Dakara Coffee ngerespon coffee shop yang datang tuh kayak gimana sih Pak? Ya berkawan aja. Ngapain? berkawan Iyalah, sama ngapain jadi coffee kan? yang ada. Ini yang samping itu kawan saya. Oh ini yang di samping Iya, juga. kawan saya ya kan. Berkawan aja. Rezeki kan masing-masing. Iya benar. Rezeki itu nggak bakalan ketukar gitu. Iya, soalnya ini Tapi kita berusaha, jangan tidur. Iya kan? iya sih benar. Iya kan? Saya makanya sering bilang, doa terbaik itu adalah bekerja, berusaha. Iya langsung. Bukan zikiran di musola atau di masjid. Iya. Seharian zikiran, enggak gitu. Doa terbaik itu bekerja, berusaha, berinovasi gitu loh. Ya kan? Jadi kadang-kadang lihat kompetitor itu kita jadi termotivasi gitu. Iya. Harus kayak gitu pola pikirnya. Jadi semakin banyak kompetitor justru Iya makin ada bagus, baiknya artinya juga, environment-nya ya. ada, kebentuk. Iya, jadi nggak Artinya saya sampai nggak gitu salah ya. nih milih tempat di sini. Iya benar banget. Dan aset saya kan naik, Iya. iya kan? Gitu. Ya kan ngikutin inflasi. Iya benar. Iya kan? banget. Gitu. Kalau di sini Bapak, biasanya kalau kedatangan pendatang baru itu tuh apa ya? Semisal ngaruh nggak sih Pak ke harga yang ada di sini gitu? Oh udah pasti. Oh, udah pasti ngaruh. Udah pasti. Tapi bayangkan ya, kalau nggak ada kompetitor, kita tidak akan berinovasi. Iya benar banget. Coba dulu, saya masih pakai HP pertama itu dulu namanya Ericsson, Nokia, sekarang mayoritas Samsung, Iya. iPhone ya. Ericsson sama Nokia itu udah hampir tergilas karena dia nggak Iya, berinovasi. karena nggak inovasi. Itu namanya era disrupsi, ya kan? Sedangkan iPhone Ini sekarang kita 6 inovasi tahun terus. nih, tapi sepanjang ini udah ada berapa kafe yang ada 3-4 bulan tutup lagi. Banyak banget. Iya kan? Karena bisnis kafe itu mudah, easy, tapi juga tenggelamnya mudah. Iya. Iya kan? Apalagi after Covid banyak banget yang bikin Oh iya. coffee shop. Iya. Kita inilah, saya kan udah hidup mulai dari HP Ericsson dulu. Nah, itu high teknologi tuh, high tech ya kan. Iya. Bisa juga tenggelam. Menurut Bapak di sini kayak selain kopi tuh minuman yang jadi pesaingnya kopi itu apa sih Pak? Sebenarnya gini nih, ini kembali lagi kebiasaannya. Anak muda sekarang itu kan lebih yang nggak terlalu peduli lagi dengan apa ya, kesehatan ya. Iya. Jadi anak muda itu hanya sampai di sini urusannya. Gak sampai. Ya itu kadang-kadang kita harus ikutin, ya kan? Iya. Kayak contohnya lah minum kopi. Minum kopi terbaik itu ya tanpa gula. Iya. Tapi jangan buat sebenarnya. tanpa gula, nggak laku kopi kita. Iya, kurang disuka. Jangan buat kopi kami khusus tanpa gula, ya nggak ada yang datang 1, 2, 3. Iya, benar. Iya kan? Ada orang itu ya kopi yang penting ada rasa kopinya. Tapi sebenarnya dia itu bukan kopi susu kopi. Iya, karena lebih banyak Susunya. dibanding kopinya. Gitu. Iya, apalagi Nah, itu kita harus saset. ikutin tuh, ya kan? Sama kayak makanan. Makanan ini kan mayoritas pedas. Iya. Jadi kalau saya ikutin pedas semua ya nggak ada yang datang orang. Iya. Iya kan? Harus ngikutin selera orang, ya kan? Itu namanya kan win-win gitu. Iya, win-win solution. Iya. Kita dapat apa yang mereka Iya, mau, mereka betul. dapat Itu tadi juga. kita kan tadi follow market ya kan. Iya. Kalau di sini marketnya sensitif sama harga nggak sih Pak? Pasti. Pasti. Oh ya, tapi ada beberapa dia kan apa ya? Yang loyal Ya, gitu, meskipun pastilah. harganya naik dia tetap Udah kesini ada pasti yang gitu. loyal, ya kan? Udah pasti yang loyal. Eh, Kan satu juga orang pasti nyari kenyamanan kan. Dia kan Iya. jadi gini loh, orang mau di kafe itu kan bukan mau cepat. Iya. Dia bisa sholat, ya kan? Dia bisa pindah-pindah tempat, ya kan? Dia kan capek di ruang ber-AC. Dia misalnya smoking, dia area smoking. Nanti dapat zuhur. Ada orang itu kadang dari pagi sampai sore dia di sini aja. Iya. Iya kan? Karena Karena pengen dia bisa tempatnya. pindah tempat gitu loh. Iya. Iya kan gitu loh. Ngomong-ngomong soal itu, kalau Bapak sendiri pengennya coffee shop yang Dakara ini tuh lebih ke produknya kah atau dari segi tempatnya kah? Kayak Ya harus dua-duanya. iya. Kita harus karena kita harus ambil titik tengahnya kan. Nggak bisa hanya tempatnya. Banyak juga tempat yang bagus makanannya kan orang juga pulang. iya. Iya kan? Dia juga harus dapat semuanya. Di sini kebanyakan orang-orang suka dine in, take away atau pesan lewat Masih dominan online. dine in. Oh, lebih dominan. Kan itu makanya itu kan istilahnya ada tempat makan misalnya kayak rumah makan Padang itu kan orang mau makan aja kan. Iya, mau makan di sana ya. Kalau ke kafe pasti orang mayoritas nongkrong, ketemu Iya, kawan, berarti. dapat suasana, iya kan gitu loh kan. Apalagi sekarang orang kan mengurangi yang formal, ya kan. Iya, benar-benar. Karena kadang-kadang gini, kalau formal kan itu kaku, Iya, tapi kalau kafe kan cair gitu. iya enak juga suasananya. Iya. Makanya betah di sini juga. Istilahnya pasti kalau kafe itu kan berkawan lah, ya kan gitu loh. Seperti itu.
Oke, berarti emang lebih banyak yang suka nongkrong ya? Nongkrong, Iya. misalnya nongkrong. Saya kadang-kadang anggota dewan, orang pejabat kan juga nongkrong ya kan. Iya. Kan itu juga itu tadi kita juga jadi nambah kawan ya kan. Iya benar. Iya kan. Gitu. Iya, siapa tahu mereka ajak teman-temannya juga kan. Iya, saya makanya saya anggap juga ini sebagai intangible asset, apa namanya itu income gitu loh. Iya. Karena orang udah tahu Dakar itu Bang Kiman gitu. Iya. Iya kan. Brandingnya. Gitu. Branding, makanya saya di atas tuh saya tulis besar kan Dakar Kopi gitu. Iya. Iya kan. Kalau di sini pas nggak bangun usaha itu ada nggak sih Pak kayak kebijakan pemerintah yang emang bisa dibilang mendukung atau menghambat? Ya kita gini loh ya. Kita sebagai pengusaha itu hal yang nggak boleh kita lawan kan penguasa. Ya kita ikutin aja regulasi ya kan. Apa maunya gitu. Penguasa apa namanya itu orang kaya, yang terakhir orang gila, jangan kita lawan. Banyak juga orang gila di sekitar sini ya kan. Iya. Gak usah kita lawan ya kan. Kita kawani aja. Iya. Iya kan. Oke, berarti didukung lah ya, kita ikut apa. Kita ikutin aja. Gimana? Saya nggak mau ribut loh Pak. Saya kesini mau usaha gitu. Kita cari win-win lah. Iya kan. Jadi karena itu juga bagian. Jadi gini loh ya. Ini juga saya kira untuk Dakar TV yang menonton kan. Bisnis di Indonesia terutama 60% non teknis. Ya, makanya kalau dari awal udah mau ngajak ribut aja nggak jadi usahanya. Nah, iya kan. Iya, kita belum bangun udah banyak yang datang, ya kan. Iya. Gak usah kita ceritain. Ya tapi kita akan berkawan aja. Iya kan. Biar usahanya tetap lancar. Iya lancar, dia juga dapat sesuatu. Ya kan semua sama-sama cari makan. Iya. Iya kan. Benar-benar. Gitu. Karena itu susah dibahasakan itu. Iya. Banyak yang tersinggung nanti. Iya susah. Gitu. Kalau di sini Bapak, kalau dari segi bahan baku, kira-kira kalau misalkan harga bahan bakunya naik, itu kira-kira nyebabin harga produknya naik atau produknya bikin? Ya selama kita masih bisa tahan, kita tahan. Oh ditahan. Ya itu banyak strategi ya, kita bisa tahan atau volumenya yang kita kurangin, tergantung ya, gitu loh ya. Sama kayak orang bisnis tahu lah, kan susah naikin harganya kalau orang udah tahu harganya 1.001 ya kan, kadang-kadang makanya tahu itu kadang-kadang tengah-tengahnya kosong. Tapi ini kan harganya 1.000. Itu strategi lah. Iya, kayak biar besar tapi Gitu. kosong. Itu strategi gitu ya. Itu saya kira orang yang main di itu Booth and Beverage pasti melakukan itu. Iya kan. Kalau Dakar Coffee sendiri itu termasuk tipe yang suka inovasinya ke produknya diganti yang baru atau nambah yang baru atau yang memaksimalkan produk. Jadi yang gini, sebelumnya? kita kadang-kadang itu tapi keseluruhan ya kita follow market. Tapi ada beberapa kadang-kadang kita ciptakan market. Nah, misalnya apa aja tuh kira-kira? Contohnya misalnya kayak apa itu soto Bogor. Soto Bogor. Kita kan dulu kan nggak ada tuh. Tapi kan kita orang Bogor. Iya. Ya, kita buku soto Bogor yuk. Ternyata main juga gitu. Jadi awalnya masakan. Iya gitu loh ya. Jadi kan gini loh ya kadang-kadang juga orang kan pingin sesuatu yang baru, iya kan. Tapi mayoritas kita follow market gitu, iya kan. Kalau ini Pak dari segi pemasaran kan tadi banyak juga yang sekarang tuh kopi tuh udah mulai bisa dipesan secara online. Itu tuh ngaruh nggak sih Pak ke coffee shop yang emang suka di dine-in gitu kayak? Jadi berkurang nggak gitu marketnya atau tetap sama aja nggak? Iya pasti itu pasti ngaruh ya, tapi nggak pernah kita ukur ya, nggak pernah kita ukur. Tapi ya itu tadi ngaruhnya pasti. Tapi saya juga kembali lagi itu kita juga perlu ekosistem, ya kan itu kan juga kayak gini loh ya. Selalu kan manusia itu ingin yang baru. Iya benar-benar. Nggak mungkin dia. Ya ada emang 1-2 orang yang loyal, tapi itu pastilah pingin ganti-ganti. Pengen coba sana dong gitu. Ujung-ujungnya kita dapat giliran juga gitu. Iya, nanti bakal ada masanya kita pas mereka datang gimana? Kan berbisnis itu juga adu tahan, makanya bisnis juga butuh kekuatan. Iya benar. Jadi adu tahan nih, kayak kopi adu tahan kan banyak yang tumbang. Iya. Iya kan, adu tahan gitu loh. Jadi makanya kalau saya sering bilang pengusaha itu pejuang, pejuang. Kepala harus bisa jadi kaki harus bisa jadi kepala gitu loh. Berat. Iya berat. Nggak mudah. Ya, tapi juga nggak susah. Iya, harus dicoba dulu. Iya, harus coba dulu. Iya. Mungkin kita ke ini kali ya Pak, ke akhiran gitu ya Pak. Dari Bapak sendiri kepengen Dakar Coffee ini tuh nantinya dikembangin ke arah mana Bapak? Saya sebenarnya gini, saya melihat tipikal market Indonesia ya.
Saya nggak terlalu tertarik misalnya Dakar Kopi akan ada di mana-mana, enggak. Saya kan kita ada juga yang lain, tapi bukan lagi Dakar Kopi namanya. Oh, berarti bakal buka tapi yang lain. Yang gitu. lain. Dengan ciri khas yang lainnya Ciri juga. khas yang lain, market yang lain. Iya, kayak BR Kopi yang di depan Iya. juga ya Bapak. Iya. Kita lebih tertarik seperti itu. Kita ini, saya juga termasuk yang menganut filosofi jangan taruh telur di satu keranjang. Iya, benar-benar. Nanti kalau Nanti keranjangnya satunya tumpah, pecah semua. semuanya. Iya kan? Benar. Karena itu saya kan karena saya udah cukup senior ya. Iya. Jadi itu banyak lah kawan-kawan saya yang tumbang juga. Ya itu tadi karena dia Karena itu tadi terlalu sejenis, ini gitu ya. loh. Jadi grafik itu kan nggak mungkin naik terus. Iya, pasti ada turunnya, Ada turunnya naiknya. gitu loh ya. Makanya kita ciptakan banyak grafik. Iya, biar kalau ada satu yang naik, Ada ada yang yang turun. turun. Iya. Tanyalah semua pengusaha, pasti ada satu dua usahanya yang nggak untung. Pasti. Gitu loh ya kan. Nah, tapi ya makanya kita harus ciptakan lagi yang lain kan gitu kan. Bener banget. Gitu. Menarik banget sih Pak dari awal sampai sekarang, kayaknya ini banyak banget insight yang saya dapat Ya, Pak, apalagi amin. sebagai mahasiswa ekonomi ya Iya, Pak. iya, Iya, iya. kayaknya ini lebih dari kuliah deh teman-teman. Jujur banyak banget ya Bapak. Iya. Mungkin Bapak boleh kasih closing statement dulu buat teman-teman yang pengen belajar bisnis gitu. Siapa tahu pengen ngikutin jejak Bapak gitu di dunia perbisnisan. Ya baik, terima kasih ya Dinda Putri ya untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Saya sih sering sampaikan penduduk kita sekarang mungkin ya sekitar 260 70 jutaan gitu ya. Kita masih sangat kekurangan pengusaha ya kan. Dan ini menjadi masalah negara kita dengan adanya bonus demografi sekarang. Salah satu saya kira profesi yang sangat potensi untuk adik-adik kembangkan adalah di bisnis ya. Jadi pengusaha. Nah, untuk jadi pengusaha itu tadi itu yang saya bilang. Kita harus punya bisa produksi, bisa marketing, bisa finance ya. Tergantung Anda mau suka di mana. Tapi kalau saya pribadi, Anda harus bisa diproduksi. Makanya saya sering sampaikan, untuk jadi pengusaha bukan semata-mata harus jadi di sekolah bisnis. Justru menurut saya itu harus masuk di engineering, biar Anda kuat di produksi. Karena bisa saya nanti setelah berproduksi bisnisnya, ambil lagi di marketing, ambil lagi di finance. Dan itu lebih mudah untuk kita belajar autodidak marketing dan finance daripada produksi. Saya kira gitu. Terima kasih ya. Sukses Saya semua. produksi juga inti jantungnya ya Iya. Bapak yang mau dijualnya. Iya. Makanya saya bangun kafe, bangun sekolah. Saya kan bangun sendiri. Karena saya orang engineer. Yes, keren. Gitu. Iya, mungkin segitu aja ya teman-teman buat hari ini. Makasih banyak buat semuanya yang pengen menonton, dan jangan lupa follow Instagram Dakar Kopi, juga di subscribe ini apa tuh namanya, YouTube-nya Dakar TV. Iya, betul Bang. Karena tadi saya mulai pakai pantun, maka sekarang saya tetap pakai pantun juga ya Bapak. Tapi karena tadi Bapak kan ngobrol dari Jepang, jadi saya mau coba pantunnya pantun Jepang. Waduh, mantap. Oke. Ini ya, karena saya juga suka Jepang sedikit Bapak. Oh iya, bagus. Iya. Jepang bagus. Oke. Mulai kali ya. Asawahare yoru wa hoshi. Waduh, cakep. Bahasa Jepang saya juga nggak tahu. Oishikara kokoro ga urshi. Keren ya. Kutsuroida nagokara kohi. Dakara kohi ga kotae da ne. Ya, Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. gozaimasu. Makasih Bapak. Ya, makasih Putri ya. Iya. Sukses kamu ya. Iya, makasih.